Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramzal Sabila, NIM 193104-2015, kelas PJKRF. Saya akan menjelaskan metode RISE. Apa itu RISE? RISE yang pertama, race, yaitu mengistirahatkan pemain. Yang kedua, ice, memberikan kompres es kepada pemain yang terkena cedera. Yang ketiga, compression, yaitu memberikan kompres atau pembebatan. Yang keempat, elevasi. Elevasi yaitu meninggikan bagian cedera pemain setinggi 25-30 cm. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu rest. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah mencegah cedera yang lebih lanjut dan membuat proses penyembuhan luka lebih cepat. Segera setelah cedera membaik, jangan gunakan bagian cedera sama sekali atau istirahatkan total sekitar 15 menit atau lebih. Kemudian istirahatkan sampai nyeri pada cedera itu hilang atau hingga 48 jam. Dan yang kedua ialah ice. Secara umum, manfaat penggunaan es pada jaringan lunak adalah membatasi pembengkakan, mengurangi nyeri, dan mengurangi spasme otot. Pemberian es dilakukan dengan memasukkan pecahan es ke dalam kantong plastik seluas area cedera atau lebih. Setelah itu dibungkus plastik dengan handuk yang sudah dibasahi. Kemudian ditempel pada area cedera dan ditutup dengan elastis verban melebihi permukaan dari kantong es tadi. Pemberian es sebaiknya dilakukan dalam waktu 10 menit atau segera mungkin setelah cedera terjadi, atau selama 15 atau 20 menit. Kemudian diulang setiap 2 atau 4 jam. Pemberian es secara berkala itu dilakukan selama 24 jam pertama setelah cedera. Dan yang ketiga, compression. Kompresi adalah gaya aplikasi tekanan terhadap lokasi cedera. Kompresi digunakan untuk membantu aplikasi es dan membatasi pembengkakan yang merupakan faktor utama untuk mempercepat masa rehabilitasi. Oleh karena itu, kompresi sering dikatakan sebagai bagian yang paling penting dari RISE. Aplikasi kompresi dilakukan dengan melilitkan elastik perban pada bagian cedera, yaitu dengan meregangkan perban hingga 75% panjangnya. Perlu diperhatikan saat melakukan pembebatan, jangan terlalu ketat karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa bal, kesemutan, dan meningkatnya nyeri. Lilitan ini harus meliputi seluruh area cedera dan diaplikasikan secara terus-menerus selama 24 jam pertama sesudah kejadian cedera. Dalam kasus di mana terjadi pendarahan, kompresi juga dapat membantu menghentikan pendarahan. Dan yang keempat, elevation. Elevasi adalah meningginya bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Elevasi juga akan membantu pembuluh darah vena untuk mengembalikan darah dari area cedera ke jantung, sehingga mencegah terjadinya akumulasi atau pooling darah di area cedera. Bagian yang mengalami cedera diangkat setinggi 25-30 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Sekian dan terima kasih.